Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hari ini alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kita sudah masuk ke dalam kajian surat yang ke-22 ya, yaitu surat Ad-Duha, dan insyaallah kita akan di sore hari ini sama-sama mentadaburi, menyerap inspirasi ataupun tadabbur pelajaran yang bisa kita praktekkan, yang bisa kita amalkan dari surat Ad-Duha ini. Di awal surat Ad-Duha ini, kalau di dalam urutan mushaf Al-Quran yang kita baca sehari-hari, ini surat Ad-Duha ini terdiri dari 11 ayat, 40 kata dan 165 huruf, yaitu surat ke-93 berdasarkan susunan mushaf Al-Quran yang kita baca sehari-hari, dan berdasarkan turunnya surat ini adalah surat ke-11 ya, atau wahyu ke-11 yang turun kepada Rasulullah, yaitu di Mekah. Dan di antara poin-poin inti dari surat Ad-Duha ini adalah bagaimana jawaban dari Allah Subhanahu wa taala terkait tuduhan orang-orang musyrik ataupun orang-orang kafir kepada Rasulullah. Dan di surat ini juga menjelaskan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada Rasulullah, dan bagaimana cara mensyukuri atau bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, ini kurang lebih dijelaskan di dalam surat Ad-Duha ini. Nah, sebelum kita lanjut ya, di antara sababun nuzul ataupun sebab turunnya surat Ad-Duha ini, sebagaimana tadi disampaikan dalam muqaddimah, bahwa ada jeda ya, dari wahyu yang sebelumnya dengan surat Ad-Duha ini, sehingga orang-orang musyrik, orang-orang kafir saat itu, diantaranya adalah istri gembong musyrik ya, istrinya Abu Jahal, yang dikenal atau disebutkan dalam referensi tafsir bernama Ummu Jamil ya, mengatakan kepada Rasulullah bahwa wahai Muhammad, sesungguhnya setanmu telah meninggalkanmu ya. Jadi orang-orang kafir atau orang-orang musyrik ya, mengatakan bahwa atau memberikan gelar dalam tanda petik kepada malaikat Jibril ini dengan ungkapan setan gitu ya. Sehingga istrinya Abu Jahal mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya setanmu sudah telah meninggalkanmu. Itu maksudnya malaikat Jibril tidak lagi turun memberikan wahyu kepada Rasulullah. Nah, jawaban dari ungkapan inilah maka turun surat Ad-Duha ini ya, surat Ad-Duha ayat 1 sampai ayat 3. Baik, ini diantara riwayat, salah satu riwayat yang menjelaskan tentang sababun nuzul atau sebab turunnya surat Ad-Duha. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan baca sama-sama terlebih dahulu ya surat Ad-Duha. Insyaallah sudah sering kita baca surat ini, bahkan kita sudah hafal ya surat ini, karena ini surat yang biasa kita baca dalam sholat ya, ataupun kita mendengar ketika imam dalam sholat jahar membaca surat Ad-Duha ini. Kita baca bareng-bareng atau bersama-sama.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Sadaqallahul azim. Mudah-mudahan bacaan ayat demi ayat dari surat Ad-Duha ini menjadi amal pahala bagi kita, khusus yang membaca dan yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai ayat demi ayat surat Ad-Duha. Di dalam sababun nuzul tadi sudah dijelaskan bahwa surat Ad-Duha ini merupakan jawaban terhadap tuduhan atau cemoohan orang-orang kafir, orang-orang musyrik saat itu kepada Rasulullah, bahwa Rasulullah sudah ditinggalkan, bahwa Rasulullah tidak lagi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril. Maka Allah langsung menurunkan surat ini dan menjawab tuduhan atau membantah tuduhan dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik tersebut. Dan biasanya jawaban sebagaimana di ayat atau di surat-surat yang lain, ketika Allah ingin memberikan jawaban terhadap tuduhan, maka di antara metode yang disebutkan Al-Quran dengan bersumpah. Ya. Dan di surat ini juga Allah bersumpah dengan dua hal, yaitu dua waktu. Bersumpah dengan waktu duha dan bersumpah dengan waktu malam. Wadduha wal laili idza saja. Wadduha demi waktu duha. Ya, waktu duha ini jadi matahari sudah terbit, ya, kurang lebih sekitar 1 atau 2 hasta. Itulah yang kita sebut dengan waktu duha. Jadi sudah mulai kita boleh melaksanakan sholat sunat duha, atau bahasa lainnya ada yang kita kenal dengan sholat sunnah syuruk. Ya, jadi sholat sunnah syuruk ini sebenarnya awal waktu sholat duha. Karena awal waktu sholat duha ini yang disebut juga dengan sholat syuruk. Kalau akhir sholat duha berarti sebelum zuhur. Sebelum zuhur berarti itu akhir sholat duha. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu duha ini? Karena waktu duha merupakan waktu yang produktif bagi kita sebagai seorang muslim. Di situ waktu bekerja, di situ waktu belajar, di situ waktu beraktivitas. Yang kalau yang punya profesi di pasar, dia ke pasar, ya. Ataupun pekerjaan-pekerjaan apapun yang sifatnya itu merupakan produktivitas di waktu siang, maka ditandai dengan waktu duha ini. Semua, ya, aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan. Maka Allah bersumpah dengan waktu duha ini. Bahkan kita dapatkan dalam satu surat, dalam salah satu ayat, perjanjian ketika Fir'aun menantang Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun dan para penyihirnya menantang Nabi Musa untuk berduel, maka Nabi Musa menentukan waktu duha. Dan ini diceritakan dalam surat Toha ayat 59. Qala mau'idukum yaumuz zinah wa an yuhsyar nasu duha. Ya. Kata Nabi Musa, yaitu mengadakan perjanjian di waktu hari raya
dan kumpulkan orang banyak, artinya ditonton oleh masyarakat saat itu, pertemuan atau pertarungan duel antara tukang sihirnya Fir'aun dengan Nabi Musa duha, di waktu duha. Ya. Dan kita tahu cerita selanjutnya di dalam surat ini bahwa ular-ular kecilnya para penyihir Fir'aun ini kalah dengan tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular yang besar. Gitu. Ini diantara makna yang disebutkan dalam tafsir terkait dengan waktu duha. Kemudian Allah juga bersumpah dengan waktu malam, wal laili idza saja, malam di saat saja ini sepi. Ya. Dan kita tahu secara keumuman atau secara mayoritas bahwa waktu malam itu adalah waktu istirahat. Ya. Walaupun yang pekerja di pabrik gitu ya, itu kan sip-sipan ya, ada yang kerjanya malam gitu, istirahatnya pagi, siang gitu ya. Tapi secara umum malam ini adalah waktunya istirahat, waktunya bertakarub kepada Allah, waktunya bersimpuh di hadapan Allah, waktunya berdoa, memohon kepada Allah sebanyak-banyaknya. Ini waktu malam, karena waktu malam ini waktu yang sangat kondusif, tenang ya, apalagi misalkan orang-orang yang komitmen bangun di mana yang lain sedang masih tidur, bertakarub dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dua waktu ini merupakan simbol kehidupan. Gitu, ya. Ya, manusia akan melalui ini. Kita melalui yang namanya waktu duha, kita juga melewati atau melalui yang namanya waktu malam. Maka Allah bersumpah dengan dua waktu ini, yaitu waktu duha dan waktu malam. Nah, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketiganya membantah tuduhan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik tadi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah Subhanahu wa taala atau Tuhanmu. Jadi ini bantahan Allah yang dijelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa Tuhanmu tiada meninggalkanmu, tidak meninggalkanmu sama sekali. Wa ma qala, dan Tuhanmu tidak membencimu. Ini sebuah pernyataan sekaligus jawaban terhadap tuduhan orang-orang musyrik tadi. Gitu. Nah, sehingga di dalam beberapa riwayat dijelaskan ya, di antara kenapa misalkan kita disunahkan ada sunnah sholat duha gitu ya. Dan ini ternyata pesan yang disampaikan atau wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Abu Hurairah dalam hadisnya, atau kepada Abu Darda. Redaksi hadisnya hampir sama. Ya. Ausani Khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalathin. Rasulullah memberikan wasiat kepadaku dengan 3 wasiat. Yang pertama, syam thalathati ayyam min kulli syahr. Saum sunnah 3 hari setiap bulan yang kita sebut dengan saum syabab ya. Saum syabab ini yaitu tanggal 13, 14, 15 bulan Islam setiap bulannya. Karena di situ ada yang kita kenal dengan di situ adalah bulan purnama. Bulan purnama biasanya ditandai dengan saat memuncaknya libido seksual seseorang ya. Maka bagi yang belum menikah ya, makanya saum ini disebut juga saum syabab, saum jomblo gitu ya, saum jombloan dan jomblowati gitu ya. Supaya saum 3 hari, supaya apa? Supaya meredam itu sehingga bisa terkendali bagi para bagi para bujang yang belum menikah gitu ya, karena tidak ada salurannya, belum ada salurannya gitu ya. Ya. Kemudian yang kedua, rakaatai ad-duha. Ya, ini pesan yang kedua itu adalah minimal sholat sunnah duha 2 rakaat. Dan yang ketiga adalah wa an utira qabla an arkud, sholat witir sebelum tidur. Jadi ini juga menjadi indikator ya, para salafun saleh, indikator ketika keimanan seseorang itu naik, indikatornya dia melaksanakan 3 sholat sunnah ini. Sholat duha, kemudian sholat saum ya, atau kalau dalam sholat duha,
kemudian sholat witir sebelum tidur, ya, witir minimal 1 rakaat atau 3 rakaat sebelum tidur. Dan bagi para pemuda atau yang tadi jombloan jomblowati, saum 3 hari di tanggal 13, 14 dan 15 di bulan Islam, ya, atau yang kita kenal dengan saum Syabab, ya. Nah, kembali lagi ke ayat yang ketiga tadi itu, bahwa ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rasulullah tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Nah, buktinya adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala nanti di ayat berikutnya, bahwa bukti Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad, bukti bahwa Allah tidak membenci Nabi Muhammad itu ada 3 bukti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat ini. Ya. Sebelum Allah menjelaskan 3 bukti ini, ayat 4 dan ayat kelima, ternyata orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu tidak putus asa untuk mengganggu atau untuk menentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi dengan cara dicemooh, kamu sudah ditinggalkan oleh Tuhanmu, kamu tidak mendapatkan wahyu lagi. Tetapi punya cara yang lain, ya. Dengan cara itu tidak berhasil, ternyata cara yang kedua dilancarkan oleh orang-orang musyrik kepada Rasulullah, yaitu dengan cara apa? Dengan cara diiming-imingi dunia. Maka Allah mengatakan, Allah menjawab di dalam ayat berikutnya, walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Maka Allah akan cukupkan, memberikan karunia-Nya, dan engkau akan merasa cukup, engkau akan merasa ridho, engkau akan merasa puas. Ya. Jadi ini biasanya godaan. Jadi manusia itu kadang digoda dengan kesusahan, dihina, ya, artinya dicemooh, ya, kuat. Tetapi ternyata ada godaan yang lain, yaitu dengan diiming-imingi dunia, materi, harta. Biasanya godaan yang pertama atau ujian pertama lulus, tapi tidak sedikit juga ketika digoda oleh dunia tidak lulus. Tapi Rasulullah dijelaskan di dalam surat ini, baik godaan yang pertama ataupun godaan yang kedua tidak tergoda. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru di ayat yang ke-6, ke-7 dan ke-8 Allah jelaskan apa saja bukti bahwa Allah tidak membenci Nabi Muhammad, bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad. Yang pertama, alam yajid kayatima fa'awa. Ini yang pertama. Nabi Muhammad itu yatim, ya kan? Bahkan Nabi Muhammad itu tidak melihat wajah bapaknya, Abdullah. Karena ketika Muhammad lahir, bapaknya kan sudah meninggal duluan, ya kan? Setelah ayahnya meninggal, tidak beberapa lama kemudian ibunya, Siti Aminah, juga meninggal, ya kan? Kemudian setelah itu sempat disusui oleh Bani Sa'ad yang bernama Halimah Sa'diyah. Kemudian diasuh oleh kakeknya, dan tidak beberapa lama kemudian juga kakeknya meninggal, ya kan? Ya, kurang lebih di dalam riwayat disebutkan ketika kakeknya meninggal, Muhammad ini usianya 8 tahun. Dan kemudian setelah itu diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Sampai akhirnya paling lama pamannya ini mengasuh Muhammad ini paling lama, sampai jenjang pernikahan Muhammad di usia 25 tahun, sampai peristiwa Isra dan Mi'raj meninggalnya pamannya tersebut. Tetapi dari rangkaian peristiwa-peristiwa tersebut, itu adalah semuanya skenario Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya bapaknya sudah meninggal duluan, kemudian ibunya. Ini semuanya bentuk didikan yang langsung Allah berikan kepada Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad ini akan menjadi nabi akhir zaman, sehingga dilindungi
Bukti dilindunginya ada beberapa riwayat yang mengatakan, ya, yang saya baca dalam sirah, bukti bahwa Rasulullah itu dilindungi dari sejak kecil. Misalkan peristiwa dibelah dadanya. Ingat ya, bahwa Rasulullah itu dilindungi, dibersihkan. Terus bukti yang lainnya bahwa Rasulullah itu dijaga. Jadi ketika setiap oleh pamannya dibawa ke, mungkin kalau sekarang pernikahan gitu ya, dibawa ke pernikahan, dari awal sampai akhir itu Rasulullah itu Allah tidurkan. Jadi tidak melihat kemaksiatan di acara-acara pernikahan. Karena acara-acara pernikahan di zaman jahiliyah, ya ada nari-nari, joget-joget seperti itu. Dan Rasulullah dari awal datang sampai pulang Allah kasih tidur, sehingga Rasulullah terjaga. Sejak kecil itu dijaga oleh Allah. Artinya walaupun yatim, walaupun diasuh oleh kakeknya, kemudian kakeknya meninggal, walaupun diasuh oleh pamannya, sesungguhnya Rasulullah langsung dijaga oleh Allah. Ini sebagai bukti yang pertama bahwa Allah tidak meninggalkan Rasulullah, Allah tidak membenci Rasulullah, bahkan sebaliknya melindungi, menjaga Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa wajadaka dhalan fahada. Rasulullah diberikan petunjuk. Dengan cara apa? Rasulullah diberikan risalah. Rasulullah atau Muhammad diangkat menjadi nabi akhir zaman. Ini bukti yang kedua, sebagai jawaban terhadap tuduhan orang-orang kafir, orang-orang musyrik tadi. Dan yang ketiga, wa wajadaka ailan fa'agna. Rasulullah Allah cukupkan dari sisi materinya. Kita tahu Rasulullah dari sejak remaja mengembala, pernah jadi pedagang, resellernya. Bahkan kita ketahui dalam sejarah bahwa Rasulullah ketika menikah usia 25 tahun, ya, saat itu Rasulullah memberikan mahar kepada Khadijah. Kita sama-sama tahu 100 unta. Ya, 100 unta kalau dikonversi sekarang mungkin di angka miliaran. Jadi maharnya saat itu Rasulullah menikah itu bukan seperangkat alat sholat dan 10 gram emas, bukan, tapi 100 ekor unta. Jadi ini menunjukkan bahwa secara materi Rasulullah saat itu di usia 25 tahun sudah mapan. Dan ini bukti bahwa Allah tidak meninggalkan Muhammad. Allah cukupkan. Dan Rasulullah juga menikah dengan seorang wanita yang kaya raya saat itu di Mekah. Siti Khadijah ini terkenal saudagar kaya. Ini 3 bukti yang Allah jelaskan sebagai jawaban kepada orang-orang musyrik tadi, bahwa Allah tidak meninggalkan Muhammad, bahwa Allah tidak memuji Muhammad, tetapi sebaliknya Allah melindungi Muhammad, Allah memberikan petunjuk, diangkat menjadi nabi dan rasul, dan Allah cukupkan segala kebutuhannya. Nah, sehingga ya, ini sesi terakhirnya. Sehingga dengan 3 nikmat yang Allah berikan kepada Muhammad, maka ayat 9, 10 dan 11 ini adalah bagaimana cara kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Walaupun secara tekstualnya di surat ini adalah ditujukan kepada Nabi Muhammad, tetapi kalau secara tekstual ketika Rasulullah mendapatkan risalah ini, berarti Rasulullah menyampaikan risalah ini kepada umat akhir zaman ini. Ini tekstual ketika ini menjelaskan tentang Nabi Muhammad. Tetapi secara kontekstualnya, ya, yang dijelaskan dalam At-Tabari, ya, Imam At-Tabari atau Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan, secara kontekstualnya adalah bahwa cara kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, ini dijelaskan ada 3, yaitu ayat 9, ayat 10 dan ayat 11. Nah, ini yang bisa kita amalkan, kita aplikasikan bagaimana supaya kita bersyukur atas karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau saya beri judul sebenarnya surat Ad-Duha ini belajar bersyukur intinya. Nah, poinnya adalah 3 ini. Yang pertama, bagaimana cara kita belajar bersyukur atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita? Yang pertama adalah menyantuni anak yatim. Fa ammal yatima fala takhar. Ya, adapun terhadap anak-anak yatim maka janganlah kalian berlaku sewenang-wenang, takhar.
Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan kepada orang yang meminta-minta janganlah kita menghardiknya. Kalau kita bisa memberi, kita beri. Kalau kita tidak bisa memberi, jangan menghina atau jangan menghardik, jangan memarah-marahi dan lain sebagainya. Ini diantara pesan Al-Quran yang diberikan kepada kita, cara kita bersyukur atas karunia nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Dan cara bersyukur yang ketiga yang dijelaskan dalam surat ini adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, yang kita kenal dengan tahadus nikmat, tahadus bin ni'mah. Kalau misalkan kita dapat rezeki lebih, ya kita tahadus bin ni'mah dengan memberikannya kepada yang lain, yang tetangga-tetangga kita yang kurang mampu. Atau tahadus bin ni'mat ketika kita misalkan diberikan rezeki oleh Allah, kita mau umroh, kita kumpulkan teman-teman, syukuran, itu tahadus bin ni'mah. Jadi ini yang diajarkan di dalam surat ini, bahwa tahadus bin ni'mah ini adalah di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, misalkan anak saya diterima di fakultas kedokteran sesuai dengan cita-cita anaknya. Nah, ini kan bersyukur. Sebagai orang tuanya bersyukur. Alhamdulillah, anak saya sudah menghatamkan hafalannya juz 30. Nah, ini kan tahadus bin ni'mah. Undang tetangga, keluarga, ya, syukuran kita ya. Ini diantara bukti bahwa kita bersyukur terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Nah, terakhir sebagai penutup, ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ada beberapa poin kesimpulan yang bisa saya sampaikan di pertemuan singkat ini. Yang pertama adalah surat ini menjelaskan kenapa Allah bersumpah dengan dua waktu, yaitu waktu duha dan waktu malam. Waktu duha waktu produktif, dan waktu malam pada umumnya adalah waktu istirahat dan waktu taqarrub. Semakin berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Poin yang kedua, surat ini juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak membenci Nabi Muhammad, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan Nabi Muhammad sebagaimana tuduhan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik kepada beliau, serta menegaskan bahwa kampung akhirat lebih utama dan Allah cukupkan kehidupan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Poin yang ketiga, surat ini menjelaskan kepada kita 3 nikmat Allah sebagai jawaban atau bantahan terhadap tuduhan orang kafir kepada Nabi Muhammad, yaitu diberikan perlindungan sejak lahir, kemudian diberikan petunjuk, diangkat menjadi nabi dan rasul, dan yang ketiga adalah diberikan kecukupan. Rasulullah diberikan kecukupan. Dan poin yang keempat, surat ini menjelaskan juga kepada kita 3 cara untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, yang paling pertama dan yang paling utama adalah menyantuni anak-anak yatim. Ya, fadilah keutamaan menyantun anak yatim itu sangat banyak keterangannya. Kemudian yang kedua, tidak menghardik orang yang meminta-minta ketika kita tidak bisa memberi. Ya, ketika kita mampu memberi, ya beri. Ketika tidak mampu untuk memberi, maka jangan menghardik. Minimal itu, kita tidak menghardik. Lebih baik diam daripada kita ngomel, ngoceh, menghardik mereka yang meminta-minta, apapun motivasinya, apapun motifnya. Kemudian, dan yang ketiga adalah perbanyak tahadus bin ni'mah. Ya, tahadus ini sebenarnya menceritakan kenikmatan, ya, menceritakan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur dengan tadi ya, syukuran ketika kita mendapatkan rezeki lebih, ketika kita mendapatkan kebahagiaan, ketika kita misalkan mendapatkan kesuksesan, kita sendiri, anak-anak, keluarga dan lain sebagainya. Perbanyak tahadus bin ni'mah. Ya, dan yang terakhir, semoga dengan inspirasi surat ini kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk kebaikan. Selanjutnya kita mampu menjadi hamba yang bersyukur dan bisa menularkan kesyukuran ini kepada orang lain dengan keteladanan dan perkataan yang baik. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.